backup ini teman-teman, standby. Ada 10%. Standby, studio. Standby, studio. Standby, applause. 5, 4, 3. Woo! Hari ini di Parlemen ada perdebatan sengit, yaitu untuk memutuskan rancangan undang-undang pemilu. Mengapa ini penting? Karena di dalamnya mengatur tentang syarat mengajukan calon presiden 2019. Apa sesungguhnya yang terbaik buat bangsa Indonesia? Saya Rosyana Silalai, inilah adu kuat di Jagad Politik. Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi karena menjadi pilar utama kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, pergantian pemimpin secara konstitusional diselenggarakan dan menjadi sarana bagi pemimpin terpilih memperoleh legitimasi. Tahun 2019 Indonesia akan menyosok pemilu serentak, di mana saat hari pemilihan, warga pemilih akan berhadapan dengan 5 kotak suara. Warga serentak akan memilih wakilnya di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, DPD termasuk memilih presiden. Menjelang pemilu serentak tahun 2019, sistem ambang batas presidensial menjadi perdebatan. Sistem ambang batas presidensial adalah salah satu ketentuan bagi partai politik atau gabungan parpol dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Polemik muncul ketika salah satu poin di RUU Pemilu yang telah digodok DPR memunculkan opsi mempertahankan atau mengubah sistem ambang batas presidensial. Tiga opsi menjadi pertarungan. Opsi pertama mempertahankan 95% sebagaimana yang Sebagian PAN juga. Opsi ini didukung pemerintah dan partai pendukungnya. Opsi kedua mengusulkan pengurangan ambang batas menjadi 5-10%. Dan opsi ketiga menginginkan penghapusan ambang batas atau menjadi 0%. Ambang batas 20-25% bagi parpol yang mengusung perubahan dinilai akan memperkecil munculnya calon pemimpin baru dan melanggengkan politik oligarki. Bahkan menjawab ini, pemerintah dan partai pendukungnya ngotot mempertahankan ambang batas 20-25% untuk menjamin Joko Widodo kembali menjadi presiden dan menjadi calon kuat lainnya. Kemudian sistem ambang batas presidensial 0% menginginkan prinsip keadilan, yaitu semua peserta pemilu punya hak pencalonan yang sama, termasuk partai-partai baru yang belum mengikuti pemilu tahun 2015. Meski kualitas pencalonan presiden dan wakil presiden berpotensi hal ini menyaksikan bagaimana wakil-wakil rakyat menyelesaikan polemik pemilu melalui rapat paripurna. Mbak ngobrol dulu ya Mbak, tunggu piring kosong untuk bertiga. Standby, applause, standby, studio. DPR bisa menjamin pemilu yang berkualitas. 10 seconds, standby, in, applause in. 5, 4. Silakan mention Kompas TV, hashtag kita malam hari ini adalah adu kuat politik ya. Perhatikan cara penulisannya A, K, dan B huruf besar. Malam hari ini saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir di Talk Show Rosi malam hari ini. Saya mulai dari sebelah kiri saya yang katanya pendukung pemerintahan. Oh masih dukung ya Pak ya. Dari Partai Golkar, Ketua Harian DPW Partai Golkar Nurdin Halid. Bang Nurdin, terima kasih. Lalu Sekjen PAN Mas Edi Suparno, terima kasih sudah hadir. Kita masih menunggu Sekjen PDI Perjuangan
orang yang satu ini, Anda akan tahu bahwa dia adalah calon presiden 0%. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rahlan Nasidik. Apa namanya fotonya kan? Semua semua kader Demokrat calon presiden 0%. Anda merasa juga setiap orang harus bisa punya kasih presiden ya? Dan mereka dan salah satu lagi narasumber saya yang memang berada di luar pemerintahan yaitu Mas Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai. Saya juga mengundang mereka yang ikut membantu kita mendiskusikan hal ini, peneliti senior LIPI, Profesor Mokhtar Paboting. Terima kasih kalau kita mendengar berita di parlemen yang saat ini sedang paripurna RUU Pemilu sudah diskor lebih, sudah ada skorsing atau penundaan waktu lebih dari 5 jam. Padahal katanya partai-partai pendukung pemerintah yang mengajukan tentang syarat calon presiden 20% itu semuanya sudah solid, bahkan PKB katanya merapat. Apa yang membuat ini makin alot, Bu Nurdin? Ini acara ini sebuah judul yang sangat menarik. Ada buat politik harusnya, ada buat politik. Yang penting bahwa kepentingan itu adalah kepentingan negara, kepentingan bangsa. Sekarang ini memang sebuah proses politik yang terjadi di yang namanya ada kepentingan yang masih berbeda. Tapi kan sudah ada PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, itu paling tidak sudah menyangkut 272. Dia sudah Kalau tambah BKB, sudah 5 partai dalam pandangan partai tadi menurut catatan saya yang sudah mendukung dari mana partai A. itu yang mencalonkan presiden 20%. Ya betul, tapi kita kan menganut asas demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah. Nah sekarang ini bukan deadlock, ini dalam proses untuk mencapai musyawarah. Kalau pada saatnya nanti musyawarah tidak bisa tercapai, ya jalan-jalan lain harus dilakukan dengan voting. Nah voting juga adalah bagian daripada proses demokrasi dalam seluruh kehidupan. Ya, pencalonan 20%, pencalonan capres 20% ini ditengarai atau dicurigai oleh partai-partai di luar pemerintah, yaitu Partai Demokrat dan Gerindra, adalah untuk hanya menggolkan kepentingan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya. Ada alasan lain selain itu yang bisa kita pahami. Kalau kita mau secara jujur melihat dengan akal sehat, saya kira kita tidak bisa terima bahwa dalam satu pemilu yang serentak yang telah digariskan oleh konstitusi kita masih menerapkan presidensial threshold. Tapi argumentasinya begini Bung Rahlan, karena dari semula sudah selalu ada ambang batas untuk presiden. Betul. 20, 20%. Betul, Jadi tidak ada yang baru dengan 20. Ada yang baru, yang baru itu adalah pemilu serentak. Sebelumnya itu pemilu tidak serentak. Pemilu legislatif dulu sehingga berketahuan partai A dapat berapa dan apakah memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan bila ada presiden. Tapi kan Partai Demokrat tetap bisa mencalonkan sebetulnya kalau mau orang di jujur, luar Pak Jokowi, mencalonkan Pak Prabowo misalnya, kan nggak apa-apa Demokrat. begini, problemnya adalah sebetulnya kalau menurut juga begitu, tidak ada satupun partai di dalam pemilu 2014 yang mencapai 20% sebetulnya. Ya, memang kemudian bisa dikatakan bahwa bisa berkoalisi, tetapi koalisi itu adalah konsekuensi dari ketiadaan partai yang punya capaian suara sampai 20%. Jadi Anda secara absolut mengatakan bahwa rencana Tidak masuk akal. calon presiden 20% ini hanya untuk menggolkan presiden Hanya itu Jokowi penjelasan sebagai logis. calon presiden. Hanya itu penjelasannya logis. Undang-undang penyiapan lagi itu ditetapkan namanya presidensi yang juga dengan dan ini masih sebuah ketetapan yang sudah berjalan dengan baik. Ketika kita pilih presiden 2014 dengan sistem ada ambang batas 20% 5%, itu kan tidak masalah dalam proses proses demokrasi perlu ada keterbukaan keseimbangan. Keseimbangan itu adalah tidak mungkin kita tidak ada batasan. Kita mengatakan bahwa ini sudah ada di pemerintahan SBY, maksudnya apa? Maksud saya kenapa sekarang Partai Demokrat berubah? Sekarang Mahkamah Konstitusi Pak Nurdin mengatakan sekarang pemilu itu serentak. Betul, tidak ada Sehingga tidak perbedaan. mungkin ada threshold gitu. Perbedaan Karena serentak semuanya dan harus dimulai dari tidak sama-sama. Berdasarkan yang selesai dengan waktu pelaksanaan. Sistem tidak banyak berubah. Itu tapi bagaimana caranya bisa mendapatkan penjelasan mengenai threshold itu? Kalau kita mulai legislatifnya bersama dengan eksekutif dengan presiden,
Kalau dulu sekali lagi, ini biar jelas juga teman-teman semua, pemilu legislatifnya dimulai lebih dahulu, sehingga kemudian ketahuan suara partai A, partai B sudah berapa. Dan mereka lah yang kemudian Ya kemudian mengajukan diukur, calon presiden mereka bisa masing-masing. menentukan partai mana saja berdasarkan calon tertentu yang sesuai dengan threshold itu bisa mengajukan calon presiden. Sehingga ada yang mengatakan Sekarang kenapa pada serentak. waktu itu Presiden SBY setuju dengan ambang batas 20%. Betul, karena pemilihannya ini Pemilu legislatifnya lebih sebelumnya. dahulu. Tapi kan sekarang Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, menggariskan bahwa pemilunya serentak. Dan niat dibalik ketentuan itu, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebetulnya makin mendekatkan desain kepolitikan kita kepada sistem presidensialisme. Oke. Sehingga pencalonan presiden tidak lagi tergantung pada dinamika dan perolehan suara partai gitu sebetulnya. Ya argumentasi itu seharusnya memang dijawab. Kan sama-sama nih, mulainya dari bersama-sama pemilu DPR, DPRD, DPD, dan capres. Jadi tidak operasional Jadi sebenarnya ide itu. serentak dengan pilek itu hanya waktu pelaksanaan. Kemudian persyaratan itu bisa menyesuaikan bisa saja besar bahwa untuk ambang batas itu diambil dari hasil yang lain. Nah itu Yang membedakan cuma itu. Kalau yang tahun kemarin diambil dari pemenang pemilu hasil pemilu. Pak Nurdin, saya mau tanya, Ini tidak apakah Anda boleh nonton film Spider-Man dengan tiket Transformer yang sudah disobek Pak Nurdin? Kan nggak bisa. Oh, tidak bisa dikaitkan dengan itu. Artinya threshold itu sudah dipakai untuk pemilu 2014 sudah selesai. Tidak bisa dibandingkan. Kalau kita mau pakai lagi ke belakang, maka pemilu 2014 itu menghasilkan 2 presiden, bukan 1 presiden. Itu konsekuensi daripada sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan setelah itu proses kenegaraan terjadi. Konsekuensinya kan 0%, bukan mengambil ke belakang. Sekarang bukan membayarkan 0%. Bayarkan kalau 14 sampai peserta itu. Oh, nah Demokrasi ini. nggak bisa minta lompat. Saya kira itu juga mitos. Kayak apa demokrasi kita? Saya kira itu mitos. Karena pasti partai-partai baru pun punya pertimbangan untuk mencalonkan punya perkiraan finansial, politik dan segala macam untuk sebelum memutuskan apakah calonnya mampu bertanding dengan calon-calon yang lain. Oke. Saya kira dalam politik bangsa tidaklah sesederhana, tidaklah serendah seperti yang Ya, sama begitu. dilukiskan di dalam sama begini. apa namanya pernyataan seperti itu. Kita salah sedang membahas sistem di sana. Golkar dari awal mengharapkan posisi politik kita adalah tertutup. Yang pertama sekarang tertutupnya Golkar dengan PDIP. Sekarang kita sudah berapa kali koordinasi sistem terbuka. Ini kan tidak mencerahkan demokrasi rakyat. Apa mencerahkan demokrasi sistem terbuka? Oke, kita satu. Jadi fokus dulu ke ini yang tidak akan bisa ketemu. calon Kenapa? presiden, Bang. Karena ini berbicara bukan kepentingan secara menyeluruh, tetapi kepentingan masing-masing partai. Bukan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi persoalannya partai mana nanti rakyat akan menilai partai mana yang akan tunduk pada ketentuan Mahkamah Konstitusi, mana yang tidak. Saya kira Mahkamah itu Konstitusi tidak memutuskan sejelas kalau tidak ada itu. pemakan. Serentak, artinya harus Hanya nol. serentak, tidak ada yang mengatakan bahwa ada ambang. Iya betul, tapi sekali lagi kan kita diberikan pertimbangan. Ada kecurigaan bahwa partai-partai pendukung pemerintah ini sengaja menggolkan ini untuk mempertahankan masa jabatan Presiden Jokowi 2019 sampai 2019 ke 2024. Misalnya kemarin ketika Pak Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka KPK, kemudian ada rapat pleno DPP Partai Demokrat dan Partai Golkar dan 7 keputusan Apa hubungannya dengan partai ambang batas? sabar 7 keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar, 2 diantaranya DPP tetap konsisten melaksanakan hasil munaslup khususnya berhubungan dukungan pada pemerintah Jokowi JK. Kedua, DPP Golkar tetap melaksanakan Rapimnas tahun 2016 khususnya terkait dengan pencalonan Bapak Jokowi sebagai capres 2019. Alih-alih memikirkan masa depan Partai Golkar, Golkar justru lebih memperhatikan Presiden Jokowi. Ada 7 poin. Ya, 2 diantaranya. Ini Partai Itu Golkar atau pertanda partainya Pak Jokowi? itu pertanda partai Golkar ada masalah politik. Apa itu? Konsisten dalam menegakkan keputusan. Munas adalah keputusan tertinggi, Rapimnas adalah keputusan tertinggi di bawah Munas. Kita menunjukkan kepada bangsa ini bahwa apapun yang menimpa kita harus paham. Konsisten pada aturan dasar, konsisten kepada keputusan kita. Jangan kemudian sesuatu yang menimpa partai kita kita pada haluan. Itu namanya tidak dewasa politik. Itulah Golkar yang menunjukkan kedewasaan berpolitik, kedewasaan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Poin yang lain di situ ada mengatakan konsolidasi organisasi. Ya, tapi Tapi pertanyaannya begini, seperti tidak ada pesan ini yang untuk kita- siapa? Pesan ini untuk kader Partai Golkar atau pesan ini sesungguhnya untuk pemerintahan Jokowi? Bukan. Jangan ganggu Bukan. kami ya, atau kalau enggak kami Tidak. akan mengubah suara kami loh. Tidak, ini kader partai. Kader partai saya memimpin namanya
ini kader partai sudah tetap solid. Kita tidak boleh terganggu urusan Pak Novanto pribadi, di mana tersangka kita serahkan beliau untuk tindakan proses hukum, dan beliau mengatakan bahwa kita harus menghargai, menghormati daripada tahapan novel berbeda. Tapi kader khususnya juga fraksi partai Golkar makanya harus dilakukan tahap operasi untuk memberikan motivasi kepada seluruh orang. Peristiwa yang menimpa, badai yang menimpa masyarakat tidak boleh menurunkan sedikit pun semangat daripada seluruh anggota fraksi berjuang untuk yang Tetap keketuaan. Dari keputusan pleno DPP Partai Golkar ini, ketika ada ketua umumnya menjadi tersangka, gitu, alih-alih memikirkan masa depan, tetapi pesan utamanya atau dua dari itu di pesannya adalah tentang bahwa harus tetap konsisten mendukung Presiden Jokowi dan tetap mencalonkan atau tetap begini Pak. ini Jadi itu pesan 2019. bahwa yang mendukung pemilihan itu bukan pribadi ketua umum, Tapi partai. seperti partai itu menjadi juga kepada bangsa ini. Jadi kita harus memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah organisasi. Nah, itulah yang sesungguhnya terkait dengan kecurigaan partai-partai di luar partai pemerintahan bahwa ini hanya ingin menggolkan Presiden Jokowi, bahkan Ya ada susah kalau keputusan sesuatu kita berdasarkan pada prejudis. Tidak prejudis. boleh. Anda merasa ada prejudis nggak? Bukan soal kecurigaan, saya kira. Atau mungkin saya ke Bung Ferry dulu. Anda merasa Pak Prabowo jadi diganjar? Bukan, ini justru sebenarnya harusnya kita membahas tentang undang-undang penyelenggaraan pemilu itu yang kaitannya dengan presidensial threshold utama, karena sebenarnya ada juga aspek yang lain soal jumlah kursi, ada yang lain-lainnya sebenarnya itu juga ya. Nah, menyangkut khusus tentang presidensial threshold sebenarnya yang harus dipergunakan adalah logika hukumnya, bukan logika kekuasaan atau logika kepentingan. Oke, Yang itu kan pertama, masih bisa diperdebatkan. Tapi saya bahwa mau tanya dulu, keputusan apakah Pak Mahkamah Prabowo Konstitusi sebagai enggak, yang ingin diajukan Gerindra Enggak. atau merasa diganjar? Kalau Partai Pak Bung Gerindra, Fadlizon mengatakan oleh karena- bahwa ini bisa diganjar. sebenarnya kita tidak relevan untuk membicarakan itu karena kita nggak tahu hasil pemilu legislatif 2019. Bisa jadi dan nomor satu Partai Gerindra 2019 bukan PDIP 2019. Nah itu komplikasi lagi nanti. Oleh karena itu tidak relevan untuk membicarakan tentang itu. Tetapi menurut saya justru kalau kita lihat dengan menggunakan kacamata logika hukum bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 itu dan menetapkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi satu, itu sebenarnya menggugurkan aturan perundang-undangan yang sebelumnya, termasuk penggunaan Tapi buat soal Anda, presidensial. saya ingin Dan kemudian saya ingin mengulang lagi apa yang keputusan dikatakan itu oleh mengikat ke depan, wakil jadi DPR jangan. sekaligus wakil dari Partai Gerindra bahwa 20% ini akan mengganjal pencalonan Bapak Prabowo. Karena Anda nggak sepakat? atau karena sepakat? dengan dasar logika hukum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang mendukung bahwa presidensial threshold 0%, kemudian direspon karena kan sebenarnya pemerintah minta waktu. Anda saya jawabannya singkat aja. Anda merasa pencalonan 20% ini akan mengganjal Pak Prabowo apa enggak? Bukan iya atau tidak? Menurut saya kalau tidak diberikan waktu, pemerintah tetap ngotot dengan 20%. Menurut saya yang digunakan oleh pemerintah dan didukung oleh fraksi-fraksi pemerintah adalah logika kekuasaan. Dan oleh karena itu sangat terbuka kalau kemudian pikiran orang menganggap bahwa pemerintah memang memaksakan dengan menggunakan logika kekuasaan 20% presidensial threshold dari sana saja. Lalu Termasuk untuk kemudian mengganjal Bapak Prabowo. ya, menurut saya kan nanti makanya saya Kok tidak Anda susah banget sih? Pak Jokowi yang berani mungkin gini bahasa yang lebih tepat, bahasanya ada yang lebih tepat. Ada yang bukan ada bahasa yang lebih tepat gini. Ada bahasanya yang lebih tepat. Bukan apa menjegal, tapi ada yang takut salah. Kalau begini, Sebentar, gak apa-apa, kita lanjutkan Ada lagi. yang takut Karena kalah. Gitu ya. apakah ada kabar baru dari gedung parlemen, tapi kami kembali sesaat lagi tetaplah.